CV dari moderator kita pada kegiatan pagi hari ini. Irsalina Almas Nur Sabrina lahir di Purwakarta tanggal 3 Agustus. Terakhir, Mbak Irsalina ini organisasinya di FKMI SV tahun 2021. Lalu pelatihan yang terakhir yang dia ikuti yaitu LKMMD SV tahun 2020. Nah, mungkin biar nggak terlalu panjang, langsung saja ke Mbak Irsalina. Halo Mbak Irsalina. Halo, Anna. Halo, baik. Kepada Saudari Irsalina, acara saya serahkan kepada moderator. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, suara saya masuk ya, teman-teman? Masuk. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai acara inti ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat kembali, karena tadi sebelumnya telah diperkenalkan oleh MC. Perkenalkan, saya Irsalina Almas dari Program Studi Sarjana Terapan Teknik Listrik Industri Angkatan 2019. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya materi pada acara seminar kepelatihan mikrokontroler pada siang hari ini. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga nih pada acara inti, yaitu pemaparan materi acara seminar mikrokontroler dengan tema mempersiapkan kader intelektual menuju revolusi industri 5.0. Nah, materi ini akan disampaikan oleh pemateri profesional di bidang mikrokontroler, yaitu Kak Rofik Cahyo Prayogo ST. Sebelum pemaparan materi, perkenankan saya untuk membacakan CV dari Kak Rofik. Oke, nama lengkap Kak Rofik Cahyo Prayogo ST. Tinggalnya saat ini di Semarang. Pengalaman dan prestasi yang pernah diraih ini sangat banyak, yaitu salah satunya ada Ketua Robotic Development Center pada tahun 2019. Kemudian prestasi-prestasi yang diraih Kak Rofik ini ada banyak sekali. Di antaranya ada juara 1 KRPAI berkaki tingkat regional 3 tahun 2016. Kemudian ada juara inovasi terbaik KRPAI berkaki tingkat regional 3 tahun 2016. Kemudian juara Best Design KRPAI berkaki tingkat regional 3 tahun 2017. Oke, tadi sudah dibacakan CV dari Kak Rofik. Selanjutnya mari kita sapa terlebih dahulu nih pembicara kita. Halo Kak Rofik. Halo, selamat pagi semuanya. Suara saya? Masuk Kak, aman? Ya. Oke, baiklah pasti teman-teman ini udah tidak sabar menyimak materi dari Kak Rofik. Tanpa mengulur waktu lebih lama, mari kita simak pemaparan materi oleh Kak Rofik. Kepada Kak Rofik Cahyo Prayogo, ST, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, kesehatan, dan nikmat segala-galanya yang telah diberikan pada kita. Mari kita syukuri dan salawat salam tak lupa mari kita junjungan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Departemen Sekolah Vokasi Teknik Universitas Diponegoro, kemudian yang saya hormati Kepala Jurusan HMTLI, kemudian yang saya hormati
Pak Saiful Manan selaku bagian jurusan di HMTLI, kemudian Ketua Pelaksana dari acara ini Mas Adimas Imam yang saya hormati, kemudian Senat Universitas Diponegoro dan BEM yang menjabat pada saat ini, dan seluruh teman-teman yang berbahagia, serta panitia yang hebat dalam membuat acara ini. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih teman Himpunan Teknik Listrik Industri tahun 2021 yang pada kali ini mengundang saya sebagai pembicara ya pada seminar kepelatihan mikrokontroler ya. Ya di sini mungkin kemarin disampaikan workshop ya. Jadi tadi betul apa kata Pak Saiful Manan bahwa ya untuk seminar ada acara sendiri, untuk workshop ada acara sendiri. Namun karena di sini mungkin di seminar pelatihan mikrokontroler ini membahas tentang revolusi industri ya, di mana di sini walaupun kita masih menghadapi pandemi corona, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tak lupa kita semua harus tetap berikhtiar dan berjuang dalam berusaha maupun dalam beribadah. Dan di sini teman-teman perlu berjuang lebih keras karena di sini zamannya sudah revolusi industri dan kalian harus mengetahui, teman-teman semua harus sadar diri dan introspeksi bahwa teman-teman nanti saingannya akan lebih keras di luar sana setelah lulus kuliah. Nah, di sini teman-teman yang sudah mengikuti acara ini, kalian merasa beruntung karena kalian menjadi seorang yang meneladani mengikuti sebuah acara-acara untuk mencari ilmu ya, yang nantinya akan menjadi barokah. Nah, di sini untuk awal mungkin saya ingin sharing sedikit materi tentang Society 5.0 ya, dan revolusi industri 4.0, di mana di sini ada keterkaitan antara keduanya, apa itu yang disebut Society 5.0. Nah, itu nanti akan saya mencoba sharing kepada teman-teman semua ya. Di sini saya juga masih belajar menjadi pembicara untuk sharing materi ya. Jadi mungkin apabila nantinya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya izin untuk sharing materi. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan sedikit ya tentang Society 5.0, Super Smart Society. Perkenalkan, saya Mas Rofik Cahyo Prayogo. Saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2013 ya. Alhamdulillah saya lulus tahun 2018. Kemudian saat itu saya mencoba waktu skripsi, saya mengikuti program dari Kemenristek Dikti, dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan pendanaan karena diridhoi Allah dan orang tua. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan di dunia startup bisnis dalam bidang robotika ya. Di sini saya mencoba membangun sebuah startup yang kita beri nama Si Robo ya, Smart Indonesian Robot, di mana di sini kita membuat robot untuk mengedukasi anak-anak sekolah dari tingkat SD dan SMP. Dan alhamdulillah pada waktu pandemi ini kita mendapat permintaan dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk membuat robot kesehatan. Kemudian di tahun 2020 setelah itu kita mendapat permintaan dari Pak Wakil Rektor 3 itu untuk membuat robot wisuda Undip yang tahun lalu ya sempat viral, dan alhamdulillah setelah itu kita diberikan amanah kembali dan
mendapat permintaan dari Pak Hendra Priyadi, Wali Kota Semarang, untuk membuat robot pelayanan publik dan robot kesehatan untuk Kota Semarang. Itu mungkin sekilas tentang kita dan saya di Sirobo. Nah, ini mungkin sebelum saya memberikan materi, teman-teman mungkin bisa menonton video ini dengan durasi sekitar 5 menit, mungkin bisa diperlihatkan. Untuk suaranya sudah terdengar atau belum mungkin? Saya sudah terdengar, Mas. Sudah, dari videonya sudah terdengar ya? Iya, sudah. Oke. Ya, ini mungkin sekilas kehidupan di Jepang ya, di mana nantinya mungkin ke depan akan terjadi hal seperti ini di Indonesia, dan kalian mungkin yang menjadi engineer ya, menjadi teknisi pembuat ya, kan sekarang harus mempersiapkannya supaya kalian menjadi leader yang lebih hebat dari negeri-negeri yang sudah mengembangkan. Drone pengantar barang ini pastinya teman-teman sudah pada tahu ya, dimana sudah viral di beberapa tahun yang lalu untuk mengantarkan barang. Nah, ini mungkin ilmu yang ini ya, artificial intelligence yang diterapkan di produk-produk elektronik pada saat ini ya. Seperti yang teman-teman bawa, smartphone ya, itu sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Dan di sini diterapkan di perabot-perabot rumah tangga ya, semua sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Seperti ini speaker yang dapat menyampaikan apa yang kita butuhkan dan mempunyai mikrofon yang dapat mendengarkan apa yang kita ucapkan. Ya, ini sudah ada juga seperti Halodoc dan lain-lain yang sudah menerapkan konsep konsultasi dokter melalui online ya. Nah, kalau seperti ini mungkin di Indonesia ada sudah yang membuat traktor yang manual diberikan remote ya untuk digerakkan. Nah, ini kalau ditambahin teknologi artificial intelligence, dia sudah bisa berjalan dengan otomatis sesuai yang diperintahkan manusia ya. Ya, sistem perbelanjaan yang sudah otomatis, belanja dari rumah kemudian sampai warungnya tinggal diambil ya menggunakan tag NFC.
Nah, di sini mobil sudah menggunakan sensor lidar dan kamera untuk berjalan secara otomatis ya. Semua ini pasti akan datang di Indonesia. Tinggal kita menunggu waktu untuk siap menghadapi itu semua. Nah, ya mungkin itu sekilas video yang bisa menggambarkan itu Society 5.0 dan yang saat ini adalah society ya, atau orangnya, masyarakat 5.0 ya, dari mana masyarakat itu ada peradabannya dari awal seperti apa ya. Mari kita lihat masyarakat atau society pertama yaitu adalah hunting society, di mana pada pelajaran sejarah dulu waktu kita SMP sudah disampaikan oleh guru kita bahwa pertama itu masa berburu ya. Kemudian setelah mereka pada bosan untuk berburu dan hewan-hewan mulai berkurang ya, mereka mencoba untuk bercocok tanam ya. Kemudian menjadi society 2.0, agrarian society. Nah, di sini masyarakat sudah mulai bercocok tanam dan membuat hewan-hewan untuk diternakan ya, jadi lebih banyak. Lalu muncullah di zaman revolusi industri dari Inggris pertama kali di abad 18 ya. Nah, disinilah mulai society 3.0 ya, di mana di sini sudah memasuki revolusi industri yang pertama. Jadi gambar warna hitam, warna merah ini melihatkan revolusi industri yang pertama. Kemudian revolusi industri yang kedua, mulailah industri itu menggunakan bahan-bahan kimia sehingga prosesnya lebih banyak yang bisa dijangkau oleh industri-industri besar. Dan muncullah di revolusi yang industri yang ketiga, di mana muncul komputer dan internet. Nah, munculnya komputer dan internet ini menjadikan society 4.0 ya, information society, di mana di sini zamannya kita bermain dengan Facebook untuk awal-awal kali tahun 2010, 2009, 2010-an ya. Itulah zaman-zaman society 4.0, di mana belum dikemukakan revolusi industri 4.0. Nah, ketika revolusi industri 4.0 ini muncul ketika adanya sebuah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian muncul Internet of Things, di mana mereka menggabungkan antara sebuah mesin-mesin industri robot yang awalnya bekerja sendiri masing-masing, kemudian robot-robot itu dihubungkan ke internet. Nah, inilah perbedaan dari revolusi industri sebelum-sebelumnya ke revolusi industri 4.0. Nah, kemudian ketika revolusi industri 4.0 ini muncullah orang mencetuskan society 5.0, di mana di sini semua orang sudah serba menikmati teknologi yang berbasis AI ya, artificial intelligence. Nah, inilah perbedaan antara society 5.0 dan untuk revolusi industri saat ini masih tahap keempat ya. Jadi ini mungkin teman-teman jangan mempersepsikan bahwa revolusi industri 5.0 ya. Untuk revolusi industrinya saat ini masih dalam tahap keempat ya. Nah, ini mungkin untuk penjelasan tadi ya. Berburu, kemudian bercocok tanam, kemudian industrial society,
Lalu yang berikutnya information society, di mana saat dulu 2010 tenar-tenarnya Facebook ya. Kemudian muncullah revolusi industri 4.0 ini, di mana semua sistem robotik tersebut sudah terkoneksi dengan internet. Lalulah pada saat ini kita memasuki society 5.0, di mana semua sudah berbasis IoT ya, Internet of Things, di mana nantinya mungkin apabila kalian nanti mempunyai rumah ataupun kendaraan, semua sudah berbasis dengan internet ya. Tidak hanya smartphone kita yang bisa berhubungan orang dengan orang, tapi alat dengan alat sudah bisa berhubungan dengan internet. Dan ini revolusi industri 4.0. Nah, ini mungkin perbedaan antara dulu dan sekarang ya. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, mungkin itu sekilas tentang penjelasan dari saya di Society 5.0 ya. Nah, nantinya bagaimana teman-teman dalam mempersiapkan kemajuan zaman di Society 5.0 ini? Intinya dalam masa-masa mendatang dan masa Society 5.0 ini di Indonesia, teman-teman harus bisa menjadi seorang programmer. Programmer itu tidak selalu teridentifikasikan dengan sebuah microcontroller ya. Mungkin bisa menggunakan HP ataupun mikroprosesor yang lebih canggih ya. Dan di situ pastilah dibutuhkan sebuah program. Program itu intinya sebuah perintah ya. Jadi mungkin di dunia-dunia leadership project itu kita diajarkan untuk menjadi seorang yang bisa memimpin orang ya. Dalam artian memimpin orang dengan baik itu adalah kita memberikan perintah ya. Pastinya kita juga memberikan teladan karena kita sesama manusia. Bagaimana kita memberikan manusia sebuah perintah itu dengan baik? Pastinya kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah tertera di norma sosial ya, dengan menghormati, dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, sekarang coba bayangkan kalian untuk di masa mendatang apabila kalian ingin menjadi seorang yang leader, memimpin di Society 5.0, kalian harus bisa berkomunikasi dengan sebuah alat ya. Berkomunikasi ya, minimal kita bisa menggunakan lah gitu. Alat-alat yang canggih kita bisa menggunakan, kita bisa memberikan perintah yang itu bisa menjadikan otomatis ya. Itulah tujuan. Kita mari pada siang hari ini kita mencoba untuk belajar dasar pemrograman ya, yang dimana pada seminar dan workshop kali ini kita menyampaikan materi dengan menggunakan tinkercad.com. Nah, di sini sudah bisa diprogram, kemudian juga bisa mensimulasikan rangkaian elektronik. Nah, ini mungkin gambaran sekilas tentang microcontroller Arduino, di mana jenisnya sudah banyak, dan saya yakin mungkin sebagian besar dari himpunan mahasiswa teknik listrik industri Undip telah mempelajari microcontroller ini, dan saya rasa mungkin teman-teman pasti juga ada yang belum mengetahuinya. Nah, untuk teman-teman semua yang belum mengetahui microcontroller ini ataupun masih awam, saya rasa teman-teman jangan berkecil hati dan merasa, wah saya tidak bisa, saya harus masih belajar banyak. Seperti saya dulu teman-teman dalam belajar,
saya hanya punya satu semangat untuk belajar, yaitu saya harus bisa menjadi orang yang bermanfaat, di mana dengan kita belajar microcontroller ini, kita nantinya bisa membuat sesuatu yang otomatis, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat, kan? Yang pada awalnya sesuatu itu dilakukan dengan manual, orang kesulitan, dengan bantuan teman-teman yang sudah bisa membuat sebuah yang otomatis menggunakan microcontroller ini, teman-teman bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah, niatkan seperti itu, dan kalian bisa lebih semangat belajar, dan ketika kalian menemui sebuah kesulitan, ya, kalian pasti akan lebih semangat lagi dan lebih tegar. Nah, itu kunci untuk awal kita belajar. Mari kita niatkan untuk berbuat baik. Jadi ketika nantinya kita menemukan kesulitan, kita mempunyai semangat yang tinggi untuk menyelesaikannya. Nah, ini mungkin sekedar tentang interface ya, atau datasheet dari Arduino, atau buku panduannya lah kalau di sebuah alat-alat. Jadi mikrokontroler, sebuah komponen-komponen elektronik itu tidak ada buku panduannya kalau teman-teman beli. IC itu tidak ada. Nah, carinya apa? Namanya datasheet. Ya, cari di internet, di Google. Nah, ini untuk Arduino Uno ya, yang kita praktekkan nantinya, itu menggunakan ATmega 328. Mungkin yang sudah disampaikan sebelumnya oleh dosen teman-teman, Pak Saiful, dulu menggunakan microcontroller ATmega 8535. Dulu zaman saya tahun 2013 itu baru-barunya Arduino, itu juga saya masih pakai microcontroller tersebut dan masih lebih sulit dalam belajar pemrograman. Dan di tahun-tahun mungkin waktu dosen-dosen kalian waktu kuliah itu masih lebih sulit lagi menggunakan bahasa assembler. Nah, itu akan menjadikan kesulitan orang dalam belajar program. Nah, di sini kalian harus semangat dan lebih bersyukur karena sekarang sudah banyak fasilitas yang memudahkan kalian untuk belajar memprogram. Nah, ini mungkin kita bisa membuat apa saja, kita bisa melihat ya semuanya bisa kita buat, tidak hanya robot ya. Apapun yang kita inginkan berbasis otomatis, kita akan bisa buat dengan keyakinan kita dan semangat kita untuk memberikan manfaat kepada sesama ya. Nah, oke, tidak panjang lebar dalam saya memberikan arahan untuk semangat dalam belajar selanjutnya. Teman-teman, saya harap dengan laptop dan HP-nya masing-masing, silahkan dibuka websitenya tinkercad.com. Ya, silahkan langsung dibuka terlebih dahulu ya. Sudah semua? Ya. Nah, mungkin di sini kita belajar tidak lama karena waktunya hanya 1 jam kemudian ya. Di workshop ini mungkin saya lebih banyak memberikan arahan, dan mungkin teman-teman pastinya sekarang sudah pintar lah untuk mencari melewati internet dan Google. Saya yakin kalian semua sudah bisa ya, dan kalian harus semangat untuk di awal ini, di 1 jam ini saya lebih banyak memberikan semangat ya, karena ketika semua materi microcontroller itu diberikan, ya tidak butuh waktu membuat proyek yang teman-teman lakukan. Ya, silahkan dibuka. Kalau sudah dibuka, bisa diklik join now ya. Nah, di sini kalian bisa langsung create a personal account.
Kemudian paling mudah bisa menggunakan akun Google ya. Sign in with Google. Kemudian pilih akunnya, silakan continue. Nah, setelah itu kita bisa memilih di sini untuk tinkercad.com ini ada beberapa pembelajaran. Ada 3D juga, ada sirkuit dan kode blok. Kita pilih yang sirkuit. Untuk yang kode blok itu hanya pemrograman tanpa menggunakan pembelajaran elektronika Arduino. Kita pilih yang sirkuit, di situ juga sudah ada pemrogramannya nantinya. Sirkuit, kemudian try sirkuit ya. Kita coba. Nah, lembar kerja untuk tinkercad.com seperti ini. Sebelah kanan ada komponen-komponennya. Kalian bisa menggunakannya dengan cara drag and drop. Klik, tarik, dan lepaskan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah terbuka semua? Halo teman-teman, silahkan di sini mungkin waktunya teman-teman bisa sambil ya berkomunikasi dengan saya. Kalian bisa menyampaikan apa yang belum bisa, silahkan disampaikan. Ya, apabila sudah terbuka semua, saya akan mencoba memberikan sedikit materi tentang elektronik ya. Di sini contoh sederhananya menggunakan LED, light emitting diode ya. Jadi ini bisa memberikan sebuah nyala cahaya karena di sini ada sebuah pancaran elektronika arus ya. Yang di sini akan memberikan sebuah cahaya sesuai dengan nilai kapasitas besi yang ada di sini dan warnanya akan sesuai dengan beratnya dan bentuknya. Di sini akan menyala warna merah, biru, dan kuning sesuai dengan yang dibuat. Ini menggunakan prinsip dioda searah untuk rangkaian penyearah menggunakan dioda ya. Nah ini di sini LED seperti itu dan kita pada saat ini akan mencoba LED ini untuk menjadikan sebagai lampu ya. Nah, di sini perlu menggunakan resistor ya, karena pastinya di LED ini mempunyai nilai minimal arus ya, nilai maksimal arus yang harus dipatuhi, karena apabila melebihi maksimal arus tersebut, LED-nya akan terbakar kemudian mati. Nah, namun apabila di simulasi ini tidak akan terjadi karena ya namanya simulasi. Jadi apabila nanti teman-teman ingin mempraktekkan sendiri, kalian bisa mencobanya. Nah, ini untuk uji coba pertama, teman-teman langsung bisa membuat drag and drop Arduino ya. Seperti ini, teman-teman bisa mencobanya, membuatnya. Nah, kemudian setelah dibuat rangkaian seperti ini, teman-teman bisa mengklik kode yang ada pada sebelah start simulation ini, kanan atas ya, kode, diklik, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kalian bisa mengprogram ya, mengcoding program Arduino ini. Nah, yang paling sederhana mungkin kalau di dunia informatika, kalau untuk pemrograman itu Hello World ya, memunculkan sebuah program inline ya, memunculkan tulisan Hello World. Nah, kalau di Arduino biasanya mengedipkan lampu LED. Nah, ini kita mari untuk yang pertama kali. Untuk di sini mungkin saya menganggap karena di sini workshopnya tingkat ya untuk tingkat dasar, jadi saya menyampaikan materinya dari dasar. Apabila nanti yang sudah paham Arduino, sudah profesional, silakan nanti teman-teman
kemudian hari bisa menghubungi saya untuk berkonsultasi atau menanyakan apapun. Jadi di sini kita coba mulai lagi belajar dari awal pemrograman. Nah, di sini di Tinkercad juga teman-teman bisa menggunakan fitur pemrograman yang berbasis blok ya. Nah, kita langsung saja kita coba. Kita coba login menggunakan akun email ya. Nah, sekarang kita masuk ke sirkuit. Try a new circuit ya, karena ini saya sudah mencoba banyak. Create new circuit. Nah, caranya cukup simpel teman-teman. Karena di sini tinggal kita buat drag and drop ya. Dan komponen sudah ada di sini semuanya. Mungkin di sini cukup sedikit. Nah, kita bisa memilihnya komponen lainnya. Nah, untuk saat ini kita mencoba menggunakan Arduino Uno yang akan kita program. Kita klik, kita tarik ke sini, dan kita lepaskan. Permisi Mas Rofik, maaf ini screen-nya nggak berubah Mas, masih PPT di kami. Iya ya. New share screen. Iya. Oke. Ya, sudah ya? Sudah, Kak, sudah. Oke, sudah. Ya, untuk kesalahan saya, ya di sini teman-teman saya tunggu untuk sudah login dan langsung mempraktekkan ya. Apabila yang belum, untuk siap mencoba, untuk dasar pertama ini bisa raise hand dan bisa menyampaikan apa yang dikeluhkan ya. Silakan. Ya, mungkin jadi teman-teman bisa dibuka ya Mas Tinkercad-nya ya Mas. Buat teman-teman peserta bisa sambil simulasi gitu ya Mas. Ya. Jadi mungkin untuk saat ini kita langsung sekalian mencoba simulasinya. Dan apabila ada yang kesulitan, silahkan disampaikan pertanyaannya. Ya, apabila tidak ada yang bertanya, berarti semua saya anggap sudah bisa ya. Sudah bisa connect ke Tinkercad menggunakan akunnya. Nah, di sini mungkin ya saya hanya memberikan semangat untuk teman-teman dalam mempelajari pemrograman ini. Walaupun mungkin teman-teman, mungkin kalau di elektro ya, ada teknik elektro itu ada konsentrasinya, ada di kontrol, kemudian ada power harus kuat, kemudian telekomunikasi, kemudian elektronika dan informatika. Itu semua kita juga harus bisa memiliki basic pengetahuan pemrograman ya. Walaupun pemrograman ini konsepnya mungkin macam-macam, lain bahasa, lain konsepnya, tapi pada dasarnya prinsipnya sama, yaitu kita memberikan sebuah perintah. Tinggal kita meneladani bagaimana cara memerintahkannya. Pada prinsipnya seperti kita berbicara dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab. Artinya sama, prinsipnya sama, tapi hanya tulisan dan
melafalkannya yang beda. Ya, itu yang menjadi poin penting dalam kalian nantinya dalam dunia industri ataupun kalian nanti akan menjadi sebuah engineer atau menjadi seorang engineer ataupun seorang pengusaha ya yang menciptakan sebuah alat inovasi yang baru, kalian pastinya tentunya akan mempelajari sebuah dasar-dasar pemrograman yang itu menjadi konsep basic ya dalam memberikan perintah untuk sebuah alat ya. Jadi istilahnya tahu prinsip kerjanya, alur bagaimana sebuah alat itu bekerja. Nah, itu sungguh sangat detail. Makanya kalian di sini saya berikan saran untuk kalian setelah seminar ini, setelah workshop ini, kalian bisa mencobanya dan memberikan pertanyaan terus ketika di luar workshop. Jadi kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Oke, langsung lanjut kita simulasi lagi. Kita tambahkan LED, kita klik, kita tarik dan kita lepaskan. Nah, kita zoom dengan scroll. Di sini kita coba dengan pin 13 ya. Nah, ini mungkin yang menjadi pengetahuan teman-teman juga, di mana di sini ada anoda dan katoda. Ya, anoda itu untuk yang menjadikan awal masuknya sumber tegangan positif dan katoda untuk keluarnya tegangan atau arus negatif ya. Nah, di sini kita akan menyambungkannya dari pin 13, kita berikan resistor terlebih dahulu. Kita sambungkan dengan klik, kemudian tarik dan sambungkan ke kaki-kakinya. Dan katodanya kita sambungkan ke GND. GND itu apa? GND itu adalah ground. Ground itu kalau di sumber tegangan negatif. Untuk positif biasanya diberikan sebutan sebagai VCC ya. Nah, setelah dibuat rangkaian seperti ini, teman-teman bisa membuka kodenya. Nah, di sini bisa kalian pilih kodenya akan blok sama teks. Jadi kalau codingnya kita coba buat awal ya. Dari outputnya apa? Set built-in LED, kemudian bisa kita tambahkan tunggu ya. Kemudian bisa tambahkan untuk mengatur tegangan LED lagi. Kita atur menjadi rendah. Kemudian kita tunggu 1 detik. Dan di sini akan berulang ya, looping dari program itu dari atas ke bawah, kemudian dari bawah kembali lagi ke atas. Dia akan looping. Apabila sudah, kita tutup kodenya dan kita start simulation. Kita lihat lampunya berkedip ya. Nah, sekarang mari kita coba, kita ganti programnya. Kita coba hilangkan 3 perintah ini dan apa yang menjadi programnya pada Arduino. Kita start simulasi. Nah, LED akan nyala terus-menerus. Karena di dunia microcontroller itu perintah terakhir kali itu akan dilakukan terus-menerus ya. Jadi diperintahkan apa untuk tegangannya high, ya high terus. Walaupun nggak kita perintahkan kembali, dia akan tetap high. Kemudian kita berikan tunggu, jadi setelah high, kemudian tunggu 1 detik, kemudian kita perintahkan untuk low. Nah, ini apabila programnya seperti ini, hasilnya akan seperti apa, teman-teman? Kita coba lihat. Nah, kenapa lampu nyala terus-menerus? Padahal kita sudah memberikan perintah
low. Nah, di sini semua teman-teman harus mengetahuinya bahwa perintah dalam microcontroller itu sangatlah cepat ya. Memerintahkan low, kemudian dia diperintahkan lagi ke high. Jadi tidak ada jedanya ketika kita tidak memberikan perintah jeda. Ya, kalau diberikan waktu tunggu lebih kecil misalnya. Ini kita ganti milisecond ya. Kita kasih 1000 1 detik, yang matinya kita kasih 500 atau 200. Kita coba. Dia akan seperti apa? Nyalanya lebih terang, lebih lama, dan matinya akan lebih cepat ya. Nah, ini untuk percobaan pertama kita, dan ada materi penting yang kalian dapatkan, yaitu pertama, tiap program itu sangatlah cepat dieksekusinya. Jadi ketika kalian tidak memerintahkan program itu untuk menjeda, program selanjutnya akan dieksekusi. Oke, untuk proyek pertama ini apa ada yang ditanyakan? Silahkan disampaikan. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, bisa langsung on mic ya, teman-teman, atau bisa lewat fitur chat kalau terkendala sinyal. Permisi Mas Rofik, ada yang bertanya ini lewat fitur chat. Permisi Kak, izin bertanya. Berarti kodenya nanti itu di copy di aplikasi Arduino ya? Ya. Mungkin di sini teman-teman, kemarin saya menyampaikan ke panitia untuk pesertanya seperti apa, dan mungkin saya disampaikan untuk materinya bisa pemrograman dasar. Nah, di sini saya memberikan pemrograman dasar yang memang cukup ya istilahnya gampang lah, mudah untuk dipelajari, dan apabila dibandingkan dengan Arduino aplikasinya memang harus membeli sebuah Arduino terlebih dahulu. Di sini kalian tidak usah membeli dan kalian langsung bisa mencobanya. Nah, untuk codingnya nanti kalau mau di copy, nah, codingnya yang di sini bisa di copy langsung ke Arduino ataupun diekspor ya. Ini untuk ekspornya hanya di boardnya, sirkuitnya ya. Untuk codingannya bisa di copy langsung dan dimasukkan ke codingan di Arduino IDE. Itu juga bisa. Kalian harus menyiapkan hardware Arduino-nya terlebih dahulu. Nah, mungkin nanti teman-teman himpunan bisa mengadakan pelatihan kembali dengan membuat sebuah produk terlebih dahulu ya. Produk, kalau di elektro dulu saya seminar microcontroller, pelatihan microcontroller itu berbayar ya. Jadi karena hardware-nya itu tidak gratis dari himpunan, hanya disubsidi. Itu dulu sekitar 200 sampai 300 ribu.
itu sudah dapat modul microcontroller ya. Nah, itu mungkin teman-teman himpunan bisa membuat proyek seperti itu. Jadi peserta bisa langsung mencobanya di rumah masing-masing. Nanti caranya bisa kirim online ataupun apa lewat langsung atau gimana. Nah, itu yang bisa saya jawab. Nah, kita lanjut berarti materi selanjutnya. Kembali ke PowerPoint. Materi selanjutnya kita mencoba menggunakan push button. Nah, di push button yang akan kita pelajari, saya pengen memberikan pelajaran dasar tentang elektronika, di mana adanya pull down dan pull up. Nah, istilahnya apa sih itu pull down dan pull up? Apa bedanya? Nah, di sini mungkin saya tidak akan membahas tentang perhitungannya, matematik tentang elektronika dasar, cuman saya hanya ingin memberikan tentang konsep dan pembelajarannya untuk ke arah programming. Nah, di sini ada rangkaian pull down, teman-teman semua bisa melihatnya. Di mana ada rangkaian push button di sini dengan simbolnya ya, bisa lihat ini. Kemudian ada kotak ini menyambung ke pin ya atau kaki Arduino ya. Di sini ada 0 sampai 13, tadi LED kita pakai 13. Nah, di sini untuk pull down ya, kita bisa melihat bahwa ini keadaan normal atau tidak ditekan. Logikanya ketika tidak ditekan yaitu 0. Karena di sini pin tidak mendapatkan tegangan dari 5 volt ya, dari VCC yang merah ini. Ini ground lambangnya. Negatif. Nah, kalau ditekan dia akan mendapatkan tegangan, akan masuk ke microcontroller karena tegangan yang ke ground diberikan sebuah resistor. Jadi arus akan lebih memilih ke microcontroller daripada ke ground, ke pin microcontroller. Nah, akan mengeluarkan logika bernilai 1. Nah, ini konsepnya ketika kita belajar pemrograman microcontroller, kita harus paham juga tentang elektronikanya. Karena ketika kita tidak mengetahui elektronikanya, nilainya berapa secara tegangan, nah kita akan pusing nanti dalam memberikan logika programnya. Nah, contoh dasarnya ketika kita menggunakan sebuah pemilihan nantinya, if else ya itu ya. Jika ditekan lampunya nyala, ketika tidak ditekan lampunya mati gitu. Contoh dasarnya. Nah, untuk selanjutnya adalah rangkaian pull up. Untuk pull down tadi resistor disambungkan ke ground ya ini ya. Untuk rangkaian pull up resistor disambungkan ke positif. Bedanya seperti itu. Kemudian ketika rangkaian input pull up dalam keadaan normal, itu pin Arduino akan mendeteksi tegangan. Karena di sini langsung melewatkan arus ke pin tersebut tanpa kemanapun. Nah, ketika ditekan, ya tegangan langsung masuk ground karena lebih banyak arus, lebih memilih ke ground ya daripada ke pin. Jadi nilainya bernilai 0. Nah, di sini ketika kita membuat kedua rangkaian ini, maka kita akan berbeda pula dalam membuat program. Nah, ini secara singkatnya seperti ini. Nanti akan kita praktekkan.
Untuk yang pertama kita sudah membuat LED, dan kedua kita tambahkan restore kembali untuk pull down ya. Yang pertama kali kita coba rangkaian push button. Nah, di sini ada 4 kaki, tidak usah bingung nanti yang mau disambungkan yang mana. Nanti teman-teman bisa melihatnya bahwa di sini ada tulisan terminal 1A 1B. 1A 1B ini sudah terhubung ya. Dan ini 2A 2B. Jadi mau disambungkan dari sini ke sini juga bisa. Dari sini ke sini juga sama. Jadi ini atas bawah nyambung. Mari kita sambungkan, kita pull down, resistor kita carikan ground ya dari bawah ini. Kemudian resistor kita hubungkan ke push button. Dan push button satu lagi ini kita hubungkan ke positif. Nah, 5V ya dalam penggunaan Arduino. Nah, kalian bisa sesuka hati dalam membuat rangkaian ini karena ini adalah simulasi, belum dalam bentuk PCB ya, printed circuit board. Nah, kalau dulu teknik elektro ada juga pelatihannya membuat PCB. Jadi membuat PCB itu harus rapi ya. Kalau ini hanya sebuah skematik ya, skema orek-orekan dulu. Istilahnya kalau orang arsitek itu membuat bangunan itu masih diorek-orek pakai pensil, gambarnya belum presisi. Ya. Kalau sudah dalam bentuk PCB itu namanya board PCB, itu ukurannya sudah presisi, harus sudah detail, rangkaian tidak boleh seperti ini. Ya ini mungkin kalau di sini kan dianggap kita melihatnya tidak nyambung. Kalau udah dalam PCB ini tidak bisa. Karena sudah dalam bentuk tembaga untuk alirannya ini. Mungkin seperti itu. Nah, ini harus di jumper kalau di ilmu membuat PCB ya. Oke, sekarang kita sudah membuat rangkaiannya, sekarang kita buka kodenya. Kodenya, nah di sini kita tadi belum menyambungkan ke pin-nya. Pin-nya kita sambungkan ke pin 2. Nah, ini bisa disambungkan ke atas ataupun ke bawah. Ini mau disambungkan di sini bisa, ataupun disambungkan di atas juga sama. Ya. Oke, kita sudah buat pin 2 tadi. Sekarang kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu if else. Kita coba langsung pemilihan ya, menggunakan if else. Kita buang dulu untuk delay-nya. Nah, di sini kita akan membuat logik ya. Logiknya di mana? Kita cari logiknya di mat ini ya. Kita mencari pemilihan dengan mode yang bentuknya ini watt trapesium ya, yang seperti ini, kan sampingnya bulat, ini segitiga. Nah, ini mengandung persamaan perbandingan ya. Nah, perbandingannya nanti bisa dipilih sama dengan, nah ini nilainya 1 sama dengan 1, betul atau enggak? Kita seperti ini aja juga sudah bisa menjadi sebuah program, tapi kan ini tidak menjalankan
tidak membaca sebuah sensor. Nah, ini lampunya nyala. Nah, nilainya 1 ini sekarang kita ganti dengan output, dengan input ya ini ya, input. Dengan kita ambil read digital pin ya, kita mau membaca nilai tegangan pada pin berapa pinnya tadi? 2. Kita ganti 2. Nah, sekarang kita simulasikan. Tadi kita lihat, masih ingatkah di pull down? Ketika pull down itu ketika tidak ditekan 0 ya, ketika ditekan 1. Oke, kita coba. Berarti kalau ini, jika nilai pin 2 itu ditekan kan 1. 1 sama dengan 1. Berarti kan benar, nilainya 1. Maka yang dieksekusi yang di dalamnya. Kalau ini nilainya salah, 0 sama dengan 1 kan salah berarti. Itu nilainya akan menjadi 0, false ya. Jadi perintah yang ada di dalam sini nih, nah yang ada di sini nih, di dalam yang kita isi nyala ini tidak dilakukan. Langsung saja kita start. Kita pencet. Nah, ini akan menyala ya. Nah. Oke. Seperti itu untuk percobaan menggunakan rangkaian pull down. Nah, sekarang kita coba kembali, ini kita hapus. Kita sekarang coba dengan rangkaian pull up ya. Ini resistor, kita lihat kembali rangkaian pull up-nya seperti apa. Seperti ini ya teman-teman. Jadi resistor dihubungkan ke positif. Kemudian kaki satunya menghubungkan ke pin dan push button. Hubungan ke positif. Nah, untuk satunya lagi ini kita masukkan ke ground. Groundnya di sini ada 2, bisa dipilih sama saja ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya dengan program yang sama, ya. Tapi rangkaian elektronika yang berbeda akan menghasilkan program yang berbeda. Akan menghasilkan hasil yang berbeda ya. Nah, di sini lampu akan nyala terus. Kalau ditekan baru mati. Ini saya tekan ya. Nah, dikarenakan di sini sesuai dengan konsep tegangan pull down dan pull up tadi yang beda. Jadi kalau tidak tekan, kalau pull up kan nilainya akan bernilai 0. Kalau tidak ditekan bernilai 1 ya, maaf. Berarti dia langsung benar. Kalau bernilai 0 malah pas ditekan. Berarti kalau pas ditekan itu malah mati. Nah, kita kan kepengennya kalau ditekan nyala. Nah, ini programnya harus kita ganti sama dengan 0. Start simulation. Nah, ini mati, baru kita tekan nyala. Nah, mungkin untuk proyek pembelajaran kedua seperti itu. Untuk sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Dan di sini kita sudah belajar konsep pemrograman menggunakan if else ya. Silakan disampaikan ya.
Oke, bagi teman-teman peserta yang tadi terkendala dalam prakteknya atau ada yang tidak nyala, LED-nya tidak nyala, boleh ditanyakan kepada Mas Rofik. Mumpung ada Mas Rofiknya nih, jadi bisa langsung dijawab. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Sebelumnya aku minta maaf karena ini dari panitia juga. Kan ini aku udah coba ya tadi yang bagian lampunya, terus udah aku samain. Terus aku masih terkendala di bagian push buttonnya, Mas. Push buttonnya. Yang kalau misal ditekan itu nggak hidupnya itu. Jadi masih pakai yang sistem yang awalnya itu, Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk kendala, teman-teman bisa mengecek dari rangkaiannya ya, apakah di sini sudah terhubung, tinggal di drag and drop. Kalau seperti ini sudah terhubung, mungkin ada juga yang membuat rangkaian seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau tidak menyambung, berarti dia belum sukses tersambung ya. Ataupun kebalik, jangan kebalik, ini 1A, 1B itu saling terhubung dan 2A, 2B saling terhubung. Dan kita gunakan putus dan nyambungnya itu antara 1 dan 2, bukan A dengan B ya. Ini jangan kebalik ya. Kalau ini kita kebalik, ya dia tidak bisa berfungsi. Logikanya akan sama terus. Itu bisa dicek. Dan bisa disamakan terlebih dahulu untuk program dan rangkaiannya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Ulin. Untuk rangkaian pull up sama pull down, kondisi apa harus memakainya? Nah, di sini bebas ya untuk apa istilahnya mau buat pakai pull down dan pull up. Itu tergantung dari kemudahan teman-teman dalam membuat rangkaian ya, mau seperti apa. Tapi biasanya untuk pembuatan microcontroller yang lebih mudah itu biasanya rangkaian pull up ya. Karena ini materi tambahan yang ketiga di push button. Biasanya rangkaian pull up ini sudah diberikan pull up internal dari Arduino. Nah, dan rangkaiannya cukup simpel seperti ini. Ini saya sampaikan di akhir karena ini menjadikan rangkaian yang paling mudah di microcontroller Arduino. Dengan kita memberikan fungsi pull up internal ya.
Nah, itu caranya bagaimana? Itu kita bisa menambahkan di coding ya. Nah, kita kalau menggunakan coding yang sama, kita tidak bisa berjalan. Karena ini inputnya tidak di pull up. Dan hasilnya akan sama, tidak nyala. Tapi ketika kita memberikan program tambahan, input pull up ya, input pull up itu kalau di bahasa Arduino-nya itu bisa diberikan input underscore pull up. Tapi kalau menggunakan bahasa blok ini, teman-teman langsung bisa menggunakan set pin, kasih di atas, pin 2, diberi height. Jadi ini seperti kita output ya. Jadi dikasih output dulu, height, dikasih height terus outputnya intinya. Nah, nanti baru kita baca tegangannya. Nah, ini dia akan mati dan ditekan nyala. Nah, ini lebih simpel. Rata-rata untuk pembuatan microcontroller biasanya diberikan rangkaian simpel seperti ini saja tanpa pull up menggunakan resistor. Namun, nah di sini ada juga yang microcontrollernya itu tidak support untuk pull up internal ya. Jadi ada pin juga yang tidak bisa pull up internal. Jadi harus wajib diberikan resistor untuk pull up atau pull down. Nah, biasanya kalau di project robotik untuk push button biasanya paling simpel seperti ini sih. Itu mungkin bisa menjadi pengetahuan untuk teman-teman semua apabila nanti membuat project. Kalau di coding Arduino itu hanya dibuat seperti ini ya. Ini kita hapus. Ini kita berikan input underscore pull up. Nah, ini codingnya nggak error ya, karena memang ada. Kalau salah penulisan, kalau di bahasa pemrograman itu biasanya teman-teman mengalami kesulitannya, tuh kok error terus, kenapa ini nggak bisa-bisa. Ya itu karena teman-teman harus lebih bersemangat, karena harus teliti ya. Ini kita coba, kurang L1 aja, ini nggak bisa running. Nah, ya kan, error. Salah nulis, misalnya pull up-nya pull up kecil, case sensitif ya di sini. Nah, ini harus sesuai dengan istilahnya kalau bahasa Inggris itu present, past tense, perfect tense-nya itu ya harus benar-benar betul kalau di pemrograman, nggak boleh salah penulisan dikit, besar kecil pengaruh. Nah, ini ilmu yang harus kalian perhatikan ya dalam nantinya belajar. Jadi ketika kalian nanti belajar sendiri tidak bingung loh kok gak iso-iso ini kenapa. Itu karena harus teliti, harus dibaca lagi apa yang dipahami oleh bahasa pemrograman microcontroller masing-masing. Ini kita menggunakan Arduino ya, kita harus mengikuti prosedurnya. Istilahnya kita pengen ngobrol dengan orang Inggris ya, kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa Inggris. Namun kan karena manusia ya, bisa ya dengan gestur tubuh, dengan bahasa tense yang salah mungkin mendekati itu masih bisa ditoleransi karena ini manusia. Kalau ini program robot ya harus pasti betul. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya kembali, silahkan. Oke, Mas Rofik, di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Bima Mahandika. Pertanyaannya itu, untuk yang notation sama math itu fungsinya apa ya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk notation sama math, kita coba lihat lagi block and text.
Nah, notation ini bisa digunakan untuk apa istilahnya kalau di bahasa pemrograman itu keterangan. Jadi ini bukan sebuah program, tapi ini keterangan. Misalnya kalian bisa memberikan sebuah tanda ataupun penjelasan sendiri. Misalnya ini menyalakan lampu. Kemudian yang ini dulu misalnya. Ini menunda. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kasih keterangan satu-satu. Ini mematikan lampu. Ini menunda. Nah, misalnya ini notation. Kalau ini komen ini untuk judul programnya untuk apa misalnya. Kalau mat ini untuk operation logiknya tadi ya, di if else biasanya digunakannya. Jadi kalau ini nilainya bersifat logik ya. Logik itu membandingkan ya kurang dari sama dengan tidak sama dengan lebih besar sama dengan. Ini membandingkan yang segitiga. Kalau yang bulat ini adalah penjumlahan. Operasi matematik ya plus minus kali bagi mod dulu itu ya seperti bagi terus sisanya berapa. Misalnya 10 bagi 3 kan harusnya 3,33 lah. 10 mod 3 itu hasilnya 1, sisanya berapa? 1. Terus n ini ya bisa digunakan di sini juga. Ya. Jadi logikanya ini benar dan atau or. Bisa pakai n, bisa pakai or. Kemudian ada juga ya yang bulat-bulat ini berhubungan dengan nilai ya. Nilainya dimanipulasi, manipulasi nilai mau diapakan. Kalau yang segitiga ini berhubungan dengan logik. Logik itu 01 ya. Kalau di pemrograman. Seperti itu. Oke, ada yang belum jelas untuk pertanyaan ini? Oke, bagaimana Bima? Sudah terjawab ya Bima? Oke ya, terima kasih untuk Mas Adimas untuk fungsi pin analog. Wah ini udah nggak sabar untuk lanjut materi selanjutnya. Berarti semangatnya teman-teman sungguh luar biasa ya. Terima kasih. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, untuk materi selanjutnya itu sungguh banyak. Dan di sini mungkin saya tidak menyampaikan semuanya. Saya mungkin mencoba memberikan nantinya kalian apa yang harus pelajari. Nah, kalian bisa langsung membukanya di bagian ini ya. Ini kita buka lagi. New tab ya. Nah, kalian bisa membukanya di dashboard, kemudian pilih learn ya. Kemudian ini diganti dulu dengan sirkuit. Terus pilih project. Nah, silahkan di sini untuk selanjutnya kalian bisa mempelajarinya dengan sendiri dan mungkin yang ingin bertanya dengan saya, silahkan melalui WhatsApp ataupun melalui forum yang ada, silahkan. Di sini banyak materi dan banyak yang bisa kalian coba. Nah, untuk materi yang selanjutnya, kita tadi sudah menggunakan LED, kemudian ya ini nanti yang belum, silakan dicoba sendiri. Kemudian yang materi terakhir kita coba sampaikan menggunakan analog ya.
Analog input. Tadi kan inputnya push button. Sekarang inputnya analog. Nah, ini kita coba mempelajarinya lewat project ya. Nah, di sini ada petunjuknya ini. Nah, silakan kalian baca nantinya seperti apa. Kalau kalian pengen mempraktekkan di Arduino, ini di sini juga ada. Nah, kalian bisa mencobanya dan langsung memahaminya codingnya yang sudah ada di sini. Nah, ini kan di sini codingnya membaca nilai potensio ya, yang ada di sini ya. Ini potensio ya. Nah, ini bisa kita gerakkan nanti. Membaca nilai ini bernilai analog. Tegangannya itu mempunyai amplitudo dari 0 sampai 5 volt. Kalau untuk push button sendiri kan dari 0 dan 5 volt. Jadi langsung high dan low. Kalau ini punya range ya. Punya apa? Jarak dari 0 sampai 5 volt itu bisa kita baca. Nah, programnya seperti ini. Nah, ini komen ya. Jangan bingung nanti ini apa. Ini komen tadi sudah saya jelaskan. Set sensor value. Nah, ini variabel. Nah, kita juga belajar variabel ya. Jadi di pertemuan ini mungkin saya menjelaskan secara padat dan ringkas apa yang poin-poin yang mungkin nantinya membuat kalian bingung. Saya jelaskan terlebih dahulu. Tapi semuanya kalian bisa mencobanya sendiri nanti. Nah, ini variabel, kita beri nama variabelnya terserah. Nah, set variabel. Misalnya kasih nama lain lagi bisa. Data sensor. Nah, ini data sensor. Nah, terus kita baca, kita masukkan nilai variabel ini, kita masukkan nilai analog ya. Kalau di penulisan Arduino seperti ini, data sensor sama dengan analog read. Nah, variabel, kemudian set built-in ya, untuk delay-nya. Ini dijadikan delay-nya. Nah, nilai pembacaan analog read ini biasanya range-nya 0 sampai 1000 ya. Karena nilai ADC ya, analog digital converter. Nah, itu pelajarannya di dasar elektronika. Analog to digital converter itu ya cukup banyak untuk memahami rangkaian elektronikanya, namun saya menjelaskan cukup singkat saja. Intinya analog to digital converter itu supaya microcontroller bisa mengetahui tegangan analog pada sensor ya. Kita langsung start simulation, kita tutup codingnya saja, kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa menggerakkannya. Ini nilainya, dan ini dibaca di voltmeter dan osiloskop ya. Nah, seperti ini, 5 volt. Kita kurangi. Nah, ini kalau kita kurangi nanti nilai delay-nya akan lebih kecil ya. Akan berkedip lebih cepat. Untuk serial monitor di sini mungkin belum disediakan ya. Jadi kalau di Arduino IDE itu ada serial monitor. Jadi teman-teman kalau mau melihat variabel yang dimunculkan sensor itu nilainya berapa, itu bisa dari serial monitor ya yang ada di Arduino. Nah, ini seperti ini analog read ya.
Oke. Ya, untuk materi analog read, analog pin ya seperti ini. Nanti kalian juga bisa mencobanya project yang lain. Untuk yang kedua, kita coba gantikan ini dengan sensor ya. Nah, untuk sensor sendiri ini, itu biasanya juga ada pull up dan pull down-nya, teman-teman. Nah, biasanya di pull up juga, jadi kita sambungkan. Nah, untuk sensor itu materinya cukup banyak, karena kita ketika membaca sensor itu, kita harus menyesuaikan datasheet sensornya. Nah, itu pembelajaran yang cukup mendalam, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Tapi prinsip sensornya ada dua, sensor digital ataupun sensor analog. Nah, itu dua prinsip sensor, cuma ada dua. Namun masing-masing digital ada caranya tersendiri. Masing-masing analog juga ada caranya tersendiri. Seperti itu. Kita sambungkan ke ground ya. Dan ini kita masukkan ke pin analog yang tersambung. Kita lihat. Nah, ini juga kita bisa nilai. Nah, ini kalau gelap, nilai tegangannya tinggi karena ke pull up ya. Di sini kalau gelap, ini namanya sensor LDR, Light Dependent Resistor. Jadi kalau gelap, dia tidak menyalurkan arus ke ground. Nah, kalau terang kan berarti kan dia menyalurkan ke ground. Maka data yang ada di pin analog ini berkurang. Maka tegangannya menurun. Sangat terang, kecil. Nah, di sini karena tidak bisa nol, karena ini tergantung juga dengan resistor. Nah, itu juga memang di dunia mikrokontroler kita harus mempelajari elektronika. Nah, ini biasanya dikasih 10K. Dia akan lebih kecil. Kedip-kedipnya lebih cepat ya. Nah, ini untuk pembelajaran programming art microcontroller itu mungkin ke depan paling banyak dipelajari untuk bisa menjadi sebuah tugas akhir ataupun menjadi sebuah proyek itu tantangannya di sensor, untuk lebih lanjutnya ke algoritma ya. Nah, biasanya sensor itu tantangannya cukup banyak dengan nilai sensor yang mungkin nilainya tidak stabil, itu harus kita berikan sebuah filter, dan itu menjadi pembelajaran ya yang next step untuk kalian lah. Filternya apa saja, ada low pass filter, high pass filter. Untuk sensor yang lebih apa istilahnya banyak noise-nya juga, itu kita bisa menggunakan Kalman filter ya. Ya, filter yang berdasarkan program ataupun filter yang berdasarkan elektrik ya, itu ada. Itu bisa menjadi bahasan kalian lebih lanjut. Ya, mungkin untuk pembelajaran pemrograman cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan di sini saya berharap kalian tidak berhenti sampai sini saja, kalian lebih semangat dalam belajar. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya sendiri di 081542521442. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada salah kata dan salah yang disampaikan, materi maupun perkataan saya mohon dimaklumi. Silahkan dikomentari apabila ada kekurangan saya. Terima kasih.